106.1 Jurban The Real Sound of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca muda, balik lagi di Sasi Soma alias Sana Sini Soal Agama di tanggal Jumat 9 Februari 2024 Kanca muda jam 4 sore. Pastinya kalau misalnya kamu dengerin Jeronimo FM, ini udah pasti bakal ada Sasi Soma Kanca muda yang juga bakal bahas isu-isu agama yang seru-seru, bahas soal macem-macem lah pokoknya kita sore hari ini Kanca muda. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi liburan di Jogja gitu ya, baru mendarat di Yogyakarta. Wih, long weekend ya Kanca muda ya. Dan pastinya juga sore hari ini Bintang juga barengan sama Pak Ustadz kita yang cakep banget ya. Ada Ustadz Munif Tauhid. Sore Pak Ustadz. Sore Mas Bintang. Sore. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Ustadz, kok katanya bawa tamu nih sore hari ini? Saya bawa tamu spesial. Ini beliau pilot ya. Jadi Pilot nih? Ya, dia pilot dan nanti kita tanya pesawatnya apa aja yang udah yang jelas bukan pesawat radio. Bukan dong. Ya. Bukan juga pesawat telepon ya? Iya, bukan. Jadi beliau ini namanya Marsma, ya, Marskal Madya ya, bukan ya? Marskal pertama, Wahyudi siapa? Sumarwoto. Oke, mungkin sekalian kenalan langsung aja kali ya kita ya. Ini kita langsung. Jadi baru kali ini Sasi Soma bersama pilot. Itu dia. Boleh Mas Wahyudi ya? Iya. Coba perkenalan dulu Mas ke Kanca muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca muda semuanya. Saya sore hari ini nyantri Pak Ustadz Munif ya. Jadi kalau peribahasa Jawa itu ada kebo nyusu gudel. Nah, ini saya simbah. Berguru sama Ustadz Munif. Nama saya Wahyudi Sumarwoto. Ya. Saya dipanggil Mbah Wo. Ya. Mbah Wo. Ya, dulu yang disampaikan Pak Ustadz itu memang saya dulu pilot. Ya. Pilot pesawat tempur. Nah, sekarang profesinya ganti. Bermanuver dengan wajan dan peralatannya untuk masak bakmi. Nah. Jadi chef sekarang. Banting setir dong ya? Bukan banting setir, banting stick. Banting stick. Itu dia. Banting stick. Tapi kita perkenalan dulu kali ya Mas Wahyudi ya. Jadi pilot itu sejak kapan? Ini berarti pilot pesawat tempur ya? Bukan pilot pesawat komersil ya? Bukan. Betul. Ya, saya lulus Akademi Angkatan Udara dulu tahun 1985. Kamu masih di mana? Belum ada saya. Belum ada. Saya sudah merangkak-rangkak di AAU sana. Di AAU. Lulus 85, kemudian masuk sekolah menerbang dan saya menerbangkan pesawat AS202 Bravo. Pesawatnya kecil Mas, kayak capung itu. Kemudian T34 Charlie agak gede dikit. Kemudian pesawat Hawk bikinan Inggris. Dan terakhir Skyhawk bikinan Amerika. Skyhawk. Pesawat pembom itu Mas. Pesawat pembom. Jadi tadi Mbak tanya yang dibawa Pak penumpang, bukan. Yang saya bawa biasanya itu armamen. Jadi logistiknya bawa bom, bawa roket, bawa peluru. Sehari-hari gitu Mas. Bawa bom ya? Iya. Tapi buat alasan keamanan tentunya. Oke, ini berarti mulai terbang tahun 85 berarti? Iya. Sampai tahun berapa? 2020. Mohon maaf. 2003 saat saya menjadi komandan skadron udara 11 di Makassar. Komandan skuadron. Tahu nggak skuadron apa? Nggak tahu saya. Apa skuadron? Terangkan dan. Skadron itu satuan tempur yang membawai pesawat-pesawat tempur itu Mas. Jadi ada satuan tempur di Makassar. Makassar. Oke. Satuan Makassar. Jadi luar biasa ya. Beliau punya prestasi menerbangkan pesawat dan ini memang secara spiritual yang kita tanya ya karena begini Mas, kalau beliau marah misalnya punya musuh gitu kan bawa pesawat terus sing omahe sing ndi tak bome kan gitu lewat. Takut ya. Yang sing ndi omahe kan repot itu kan. Repot langsung dibom dari atas ya. Iya kan pasti kan ada pengendalian spiritualnya ya. Jadi pendidikannya udah tadi ya, pendidikan keluarga Mas Wahyudi. Kalau di sini Kanca muda jadi kan harus muda. Maka panggilnya Mas gitu. Enggak boleh kan yang enggak boleh Pak. Enggak boleh. Bah nanti aja nanti. Saya asli Jogja, lahir 63 tahun yang lalu di Patang Puluhan. Saya punya istri satu nama Rifka Ramadhani. Kemudian dikaruniai 3 anak, Elang Dirgantara,
kemudian Ayudhita Suarigari dan Dimas Wulung Arifadi. Semua tiga-tiganya namanya nama burung, Mas. Oh, burung ya? Oh. Nama burung. Karena ini juga saya ya. berkecimpung di dunia. Karena berkecimpung di pilot ya. Nama burung ya. Nah, yang pengen saya tanya ini Mas Wahyudi, tahu Sasi Soma dari mana awalnya? Saya termasuk pecinta Geronimo. Alhamdulillah. Mas Bintang mungkin belum masuk di Geronimo, saya sudah pecinta. Dulu ada nama acaranya adalah Teka-teki Konyol. Oh, dulu ada. Saya juga belum ada itu maksudnya. belum tahu kalau ada. Teka-teki Konyol itu ada. Teka-teki Konyol. Iya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 80-an. Oh, wow. Itu tanyanya Mas Day kalau itu. Mas Day mungkin tahu karena yang paling senior kan di sini. Paling senior ya. Jadi selalu mengikuti Geronimo. Oh, dan juga dengerin Sasi Soma sering gitu Sering, ya? sering. Oke. Makanya begitu Pak Ustadz, wah, saya sering Pak Ustadz dengerin. Nah, saya tak nyantri. Gitu. Oke, awal-awal diajak gimana Pak Ustadz? Ya, kemarin kan kita makan di bakminya beliau. Oke. Di bakmi Mbah Wo itu, kemudian ya kita kenalan. Ternyata rekan kita mengenalkan saya, ini penyiarnya Sasi Soma, ini yang ngisi Sasi Soma. Beliau, saya sering dengarkan. Nah, terus alhamdulillah kayak yang bersambut kita ajak beliau, alhamdulillah masih silaturahmi gitu kan. Untuk saya biasa ngundang tamu Pak untuk kita ulik spiritualitasnya di bidangnya beliau. Jadi kan selalu kalau diajak Sasi Soma kan, waduh nanti tanya agama Tat. Enggak, tanyanya tentang apa sehari-hari yang Bapak kerjakan. Nah, ini kebetulan beliau pilot. Maka pertanyaan pertama sebetulnya yang kita ingin lontarkan ke beliau itu boleh, adalah, Pak Ustadz, silakan. Saya pernah mendengar nih ketika saya dulu saya pernah ngisi karbol di AU itu, kemudian ada cerita nih dari beberapa kaptennya itu bahwa ini semua yang kalau mau terbang itu para peserta didik itu disuruh untuk menyebar mencari kiai ustadznya. Mungkin suruh ziarah karena siapa tahu itu penerbangan terakhir. Oh, wah. Ya kan? Lah kan kita nggak pernah tahu. Begitu betul. kita naik tekafan di atas nggak pernah tahu toh. Betul. Kalau rusak mesinnya gimana? Kalau patah hanamnya gimana? Kan kalau kita pakai apa namanya? Misalnya kita pakai bis, gerak masih bisa berhenti. Hopse bisa. Kalau pesawat. Hopse di mana kan kita bisa hop. Kan gitu kan? Kan jelas. Oh, iya, kalau iya, pakai kapal di laut masih ada skoci. Masih bisa pakai apa mede yang sifatnya mungkin kapal lain akan mendekat gitu kan. Bis masih bisa, motor masih bisa, mobil masih bisa menepi di rest area kalau dia di tol. Kalau di atas sudah hop di mana? Susah ya? Ya, artinya ketika dia mau terbang katanya suruh ritual dulu, menguatkan iman, mental. Nah, dulu beliau gimana ketika pengalaman pertama kali terbang itu kira-kira mau coba Fatihah ping pira wirid enggak atau takut mati enggak gitu kan, benar ya kan? Takut mati enggak pertama kan gitu. Karena ada orang, saya punya sahabat sampai hari ini tuh kalau pesawat dihindari mah takut mati ya. Silakan Dan. Silakan Mas Wahyudi. Ini Pak Ustadz, kaca muda sekalian. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan manusia itu pada dasarnya punya rasa takut. Betul. Pasti. Bagian dari ikhtiar untuk menutupi rasa takutnya, mengurangi rasa takut itu adalah mental spiritualnya dikuatkan. Ya, sesuai dengan agama kepercayaannya. Misalnya agama Islam diajari untuk ketemu para ustadznya, kiainya untuk minta doa-doa yang menguatkan semangatnya, spiritnya agar di dalam penerbangan itu mantap. Karena perlu disadari, terbang itu yang paling sulit adalah mendarat. Bisa terbang, nggak bisa turun. Jaminan mendaratnya belum tentu. Bisa terbang nggak bisa jaminan mendarat. Jadi terbang segala macam, tapi ada keyakinan. Apakah yakin bahwa bisa mendarat lagi? Itulah yang diajarkan agar para pilot itu punya ikhtiar untuk memantapkan spiritualnya. Jadi dengan baca ayat kursi, Bismillah atau mungkin Al-Fatihah dikuatkan mungkin 7 kali dan sebagainya. Itu kan bagian dari ikhtiar untuk percaya diri. Itu Pak Ustadz. Ya. Jadi ada yang percaya diri. Ini ada pertanyaan yang gue penasaran. Nah, apa tuh Pak Ustadz? Gini. Jadi ada berita beredar. Beredarnya sudah sangat luas ya. Artinya ya di media massa cetak ada, elektronik ada, sosmed pun ada. Nah, ini saya perlu konfirmasi bagaimana sebenarnya. Jadi kan di Lanut itu yang di Jogja ini, itu kan ada sebuah makam tuh. Nah, namanya makam Kanjeng Purbo. Ada ya? Nah, jadi Kanjeng Purbo ini adalah putra Panembahan Senopati. Ini 2 orang ini, bapak dan anak ini sama-sama punya ilmu linueh.
dia punya ilmu kesaktian, ya tentu dengan kalau bahasanya Jawa namanya laku prihatin. Kalau bahasanya Islam ya riyadhah. Mungkin tahajudnya, puasanya. Kalau orang Jawa itu kan kalau di dalam literatur itu kan menyebutnya nek pengen ampuh sira kudu kuat ngelih berarti puasa. Sira kudu kuat melek berarti tahajud. Nah, kadang ditafsirkan orang itu berarti nggak usah makan terus melek rasa turu. Padahal itu maksudnya itu tahajud sama puasa kan gitu. Akhirnya kedua orang ini kan ampuh. Baik Manabanya Senopati maupun putranya Kanjeng Purba yang makamnya ada di Masjid Wat Galeh itu. Konon katanya ada rambu-rambu pilot nggak boleh lewat. Karena kalau nggak lewat situ bisa nggak selamat. Dan konon katanya ada beredar pesawat yang kemarin jatuh ketika fashion show atau air show itu karena melewati itu. Itu beredar kayak gitu tuh gimana sih Pak? Kita pengen tahu. Silakan. Nggak apa-apa. Jadi versinya Pak Mas Wahyudi gimana ini? Ini saya luruskan, jadi itu adalah mitos. Oh, mitos. Ini sudah dijawab sama. Mitos, ya, itu mitos. Fix mitos ya. Mitos. Oke. Tidak ada ketika pesawat lewat di atasnya jatuh, itu tidak ada. Oh gitu ya. Tidak ada. Ya, Itu mitos. ini penting ini untuk ketahui kita penting ya. Mungkin yang diberikan kepada para pilot itu hanya penghormatan kepada yang dimakamkan di bawah itu. Iya betul. Kasarannya kalau tidak ngelangkai, tidak melewati atasnya itu kan sebagai penghormatan. Ya, tapi karena tidak ada kalau melewati atasnya itu ceblok. Gitu. Tidak ada. Jadi itu semacam mitos. Ini langsung dari pilot loh ini. Berarti mitos ya. Ya, ini langsung dari pilot loh, bukan dari katanya omon-omon. Ya, Ini serius. Saya bisa mengatakan gini karena waktu saya melatih para pilot-pilot di Lanut Adi Cipto itu ya bolak-balik lewat di atasnya. Ini penting nih. Lewat di atasnya. Ya, okay. Jadi semata-mata mitos. Oke, siap. Jadi penghormatan terhadap makam itu hal yang dilakukan itu bagus ya. Kemudian ketika harus mungkin titik koordinatnya lewat situ, ya alhamdulillah kan nggak apa-apa. Ya berarti kita perlu ngurusin nih, jangan sampai kemudian jadi syirik. Artinya pesawat jatuh itu karena lewat situ. Nah ini kan yang jadi masalah kan di situ, karena melanggar itu. Dan kita kan sering mengembangkan mitos-mitos itu kan seperti itu. Nah ini yang harus kita luruskan kan yang mudah. Jadi Mas Wahyudi tadi sebagai pilot sudah memberikan clear ya bahwa itu adalah mitos gitu ya. Jadi pertanyaan pertama kan udah dijawab nih tentang bahwa memang ada ritual doa ya dari itu. Kemudian yang kedua kan tadi bahwa itu adalah mitos. Nah sebelum nanti ke break itu, ini gini. Jadi sebagai penerbang nih, kalau kita mau tanya, pernah nggak sih merasakan pengalaman spiritual? Kalau dalam bahasa pilotnya salah satu maskapai nasional itu, kan beliau itu kan sebagai pilot itu pernah ketika itu engine mati atau apa gitu, saya lupa kasusnya yang waktu itu akhirnya ke Solo itu loh. Nah itu kalau nggak salah namanya Abdur Razak pilotnya itu. Nah itu dia bilang bahwa di saat dia engine mati dan betul-betul tidak bisa diapa-apain itu, dia kemudian sadar bahwa sebagai pilot dia hanya manusia. Maka kemudian dia wirid iya karena butuh, iya karena stain, iya karena butuh, iya karena stain, iya karena butuh, iya karena dia pokoknya dia nyebut iya karena butuh, iya karena stain itu berkali-kali dan dengan sangat ya karena dia juga tahu bakal mati kan gitu resikonya. Ya, udah berserah. Iya sudah berserah sambil baca iya karena butuh, iya karena stain. Katanya tiba-tiba ada suara yang masuk ke dalam telinganya beliau mengatakan sungai gitu katanya. Oh dia baru sadar. Oh jangan-jangan ini disuruh ke sungai, ada kayak bisikan gitu. Dan kemudian penerbangannya kan dijatuhkan ke Sungai Bengawan Solo itu, dan konon katanya menjadi penerbangan yang selamat ya waktu itu. Nah ada nggak sih sebetulnya, nggak harus ekstrim itu Pak, nggak harus ekstrim itu, tapi mungkin harusnya nabrak manuk di atas tapi nggak apa-apa atau gimana? Pernah nggak ngalamin ketika menerbangkan, ketika latihan, ketika apapun itu kemudian alhamdulillah selamat aku gitu ya, itu gimana? Ini menarik ini. Silakan Mas Wahyudi. Kaca muda sekalian, jadi saya pernah punya pengalaman tahun 89-an ya. 89 ya. Pesawat saya kemudikan itu diajari ada manuver namanya air refueling. Jadi mengisi bahan bakar di udara. Oke. Ya, jadi kita nyusu pesawat di udara. Jadi ngasih di udara. Oke. Pada saat itu di Pekanbaru ya, di Pekanbaru. Ya, ketinggian sangat rendah. 1.500. Oke. Nah, pada saat
mengisi ini terjadi insiden bagi saya. Jadi saya masuk pesawat Hercules itu bukannya masuk ke probe-nya kayak basketnya, tapi malah jepit di ketiak pesawat saya. Oh. Nah, akhirnya probe-nya atau drop-nya dari Hercules itu putus. Oh, wow. Oke, saya keluar, tapi bukan berarti malah keluar. Saya kayak ditarik ke dalam bawahnya. Oh, bawahnya. Padahal di samping kiri saya itu ada senior saya. Ya masih beruntung. Untungnya dia belum masuk juga. Oke. Kalau dia seandainya sudah masuk di ngisi itu, kira-kira dia akan kebabat saya. Jadi 1.500 feet sangat rendah dengan tanah. Ya. Dari pelajaran yang didapat setelah itu tidak ada namanya mengisi bahan bakar dengan ketinggian rendah. Jadi kalau mengisi di ketinggian yang cukup dulu, kalau mau untuk demo atau untuk show baru turun pelan-pelan. Dulu diajarkan rendah. Dari pengalaman saya itu, kejadian itu kelihatannya sekarang tidak ada mengisi bahan bakar di ketinggian yang rendah. Oke. Itu pengalaman saya. Oh, iya. Jadi itu resikonya bablas itu ya. Jadi Herculesnya itu ada selang yang menjulur itu putus. Putus. Ya. Oke. Itu yang insiden yang saya alami. Waktu itu ketika ada insiden itu sempat dermimil baca-baca nggak? Mesti kan gitu kan? Atau ketakutannya? Istighfar ya. Lah ini. Jadi istighfar dipakai ini Kanjeng Muda. Artinya istighfar itu kan ikut membantu selamatnya beliau dan timnya, tidak terjadi crash, tidak terjadi fault, ya jatuh gitu. Ya jadi istighfar itu ternyata efektif, efisien, ya, baik di udara maupun di darat. Itu apalagi di udara gitu kan. Betul. Jadi beliau sudah buka kunci satu nih, istighfar. Istighfar gitu kan ya. Jadi Kanjeng Muda pengalaman beliau sangat luar biasa ya. Tadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya menerbangkan pesawat tempur itu kesulitannya bagaimana? Lebih sulit ya dari pesawat sipil ya, karena kan yang dibawa mungkin tadi berbeda ya. Itu gimana? Ya kalau dibilang sulit ya seperti penyiar radio ini, semua dikerjakan sendiri. Jadi pilot pesawat sendiri tempur, ya? Pesawat Sendiri? tempur itu yang untuk operasional itu rata-rata satu pilot. Satu pilot aja. Satu pilot, kecuali yang untuk latih itu ada 2 itu untuk siswa, mengajar siswa. Tapi rata-rata satu pilot. Jadi yang dilakukan itu semuanya sendiri. Semuanya multitasking ya? Multitasking. Multitasking yang apapun yang harus kerjakan sendiri. Ada merubah frekuensi, mencet tombol, mengatur dan sebagainya. Itu sendiri ya. Jadi nggak ada asistennya, kopilotnya nggak ada, bos. Ada ya. Tidak ada. Dan saya pernah ikut masuk lihat nyoba masuk di mana? Sempit banget ya. Wah, kok sempit begitu? Itu berarti berat badannya waktu itu nggak boleh segini mungkin ya. Separuhnya Sempit mungkin sekali. ya. Sempit Ada sekali. batasnya ya. Itu yang dicongor itu oksigen atau bukan? Itu oksigen. Oh, itu oksigen. Jadi pesawat tempur itu rata-rata karena manuvernya di atas 10.000. Itu mutlak dari bawah sudah menggunakan oksigen. Ya. Harus ya dari bawah. Iya, kalau ya? tidak kan hipoksia. Kekurangan oksigen bisa kehilangan kesadaran. Itu berapa lama oksigen bertahan satu kali penerbangan itu? Untuk dihitung berapa jam itu oksigen itu? Itu tergantung dari kemampuan pesawatnya. Itu tank ada yang dari liquid, yang cair, atau yang gas. Biasanya yang cair itu lebih panjang. Panjang, bisa 8 jam segala macam itu. Sesuai dengan tangki liquid oksigennya. Tapi kalau yang gas itu relatif lebih pendek. Yang gas lebih pendek ya? Lebih pendek, rata-rata lebih pendek. Ya. Oke. Wow, ini kita menambah insight baru ya Kak Jemu deh di dunia penerbangan ya. Beda sekali kan gitu. Jadi bener. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan Mi'raj ini sebelum di closing di sesi 1. Boleh. Kan pesawat tercepat yang dikendarai pesawat apa? Yang paling cepat kalau istilahnya mobil kan mungkin Ferrari gitu kan. Nah, ini apa? Yang tadi terakhir itu, yang paling bisa cepat. Saya Skyhawk. Skyhawk. Kalau Skyhawk itu berapa meter? Berapa kilometer per jam? Kira sekitar 1.000 km per jam jadi satu mile. 1.000 km per jam. Oke. Berarti masuk akal ya ketika Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam waktu semalam. Nah, semalam itu kalau misalnya pakai 1.000 km per jam, semalam itu udah dapat
ribuan kilo kan itu. Kan berarti kan kalau kita hitung malam dalam Islam itu malam kan mulai Isya tuh. Iya. Nah, berarti Isya sampai dengan katakanlah menjelang subuh itu udah berapa jam sendiri? Katakanlah 6 jam udah 6.000 kilometer. Lah, ketika langit itu kemudian diataskan ke atas itu, ya masuk akal kan? Ketika pakai pesawatnya pesawat jet buruk, kalau zaman Nabi kan namanya buruk. Iya. Berarti betul. Nah, tapi orang waktu itu kan para sahabat itu kan langsung yakin doang. Tapi yakin tok aja sudah luar biasa kan. Jadi nggak pakai dipikir. Yang penting kalau yang menyampaikan Nabi Muhammad, gue yakin, kata Abu Bakar. Yang lain masih bertanya. Pak Wahyudi, wah ini gini, dia bertanya semua dan nggak masuk akal, gimana mungkin kamu sampai langit hanya waktu semalam. Nah, dengan penjelasan beliau yang ini kan Skyhawk itu mungkin ada yang lebih cepat nggak? Ada. Namanya Sukhoi, pesawat Sukhoi gitu. Sukhoi sampai berapa? Berapa? Sukhoi di atas 1,5 sampai 2 Mach. Oh, wow. Dari 2 kalinya gitu. Berarti Dua bisa kan. 2.000 kilometer per jam, Pak Ustadz. Waduh. Wah, ini Super cepet ya. Wah, jadi kalau pesawat mungkin pakai pesawat komersial Jogja Jakarta itu 50 menit, kalau pakai itu berapa? Ya tergantung Mbak, mau pakai speed berapa atau maksimum ya mungkin 30 menit udah sampai. Mungkin udah sampai. Pakai maksimum Tapi berarti kendalanya di bahan bakarnya, kan bahan. Oh iya betul. Habisnya banyak juga. Banyak ya. juga. Iya. Tidak ekonomis. Tidak Ya, ekonomis. siap. Jadi kalau istilahnya teman saya Om Indro itu mungkin model turbo. Yang ngatur. Ya. Model turbo ya di. Gitu kan yang mudah, ini Gitu luar ya. biasa ya. Nanti kita ke segmen kedua, kita Betul. tanya lebih detail lagi masalah spiritual ya. Nih, kita juga jujur Bintang juga nambah insight baru kan Cah Muda. Kayaknya Sasi Soma sekarang nih saran sini soal maskapai, Pak Ustadz. ya bisa jadi ya. Ya. Tadi Bintang sama Pak Ustadz bakal balik lagi di jangan mana-mana kan Cah Muda, stay tune on Sasi Soma di Jeronimo FM.
106.1 Jeronimo, the real sound of Jogja. Masih di Sasi Soma Kancah Muda, sana sini soal agama. Masih juga barengan Binta Fatan dan Pak Ustadz Munif Tauhid bersama tamu kita nih Pak Ustadz. Ada Mas Wahyudi Sumarwoto, SEMSI ya Pak? Bener ya? Pangkat terakhir Marskal Madya. Itu Marskal pertama. Itu bintang berapa? Bintang 1. Kalau istilahnya di angkatan lain Brigadir Jenderal ya. Oke. Jadi bintang. Dan untuk pecah dari apa Mas Indro? Kolonel ya Mas Indro. Kolonel ke bintang itu kan berat banget. Ya artinya makanya kalau ditulis di media itu kan akhirnya angkatan udara pecah telur. Berarti kan ada yang jadi jenderal. Wah itu kalau jenderal kan katanya itu yang tanda tangan yang milih itu sidang khusus dengan presiden. Oke. Jadi nggak semua orang kolonel itu katanya bisa jadi jenderal gitu loh. Nah beliau ini jenderal. Makanya tadi mobilnya saya lihat kelasnya kelas menteri Pak Indro ya. Kelasnya kelas menteri gitu kan. Oke. Nah jadi Marskal pertama ini kita ulik ya. Tadi kan udah nih beliau punya skill di penerbangan. Betul, backgroundnya juga. Nah ini biasanya di tamu kita Pak. Ini nggak boleh, karena ini Sasi Soma nggak boleh ngapusi Pak. Jadi harus terbuka walaupun ini sebetulnya mungkin dari sisi kadang yang saya tanya itu menutupi, tapi akhirnya buka karena dia takut teriak. Saya bilang kepada para narasumber jangan takut teriak. Ini adalah menginspirasi. Ria itu kalau kita nggak ditanya tiba-tiba cerita. Nah itu ria. Tapi kalau kita tanya agar terinspirasi itu bukan ria. Nah saya yakin seseorang yang tidak jatuh, ya tidak jatuh itu maknanya luas ya. Tidak jatuh karirnya, tidak jatuh posisinya, termasuk tidak jatuh di udara. Itu pasti orang linue. Nek porot Jawa nih Mas, itu orang mungkin lawaran, ya nggak mungkin dia hanya kosongan tanpa lambaran, tanpa sesuatu yang rahasia. Saya yakin semua orang yang istimewa punya amalan rahasia. Nah kita pengen bongkar, nggak usah malu-malu Pak. Saya pastikan sebagai Ustadz khusus di Sasi Soma membongkar amalan itu atau amaliyah itu bukan sebuah riya. Betul. Bukan sebuah sum'ah, tetapi ini sebuah harapannya. Orang yang mendengarkan Kancah Muda itu, oh gitu ya, melakukan hal yang sama. Nah, cuan, poin pahala di akhirat. Nah, apa amalan yang sering dikerjakan oleh Marskal pertama Wahyudi Sumarwoto SE? Silahkan. Kancah Muda sekalian, jadi waktu muda saya orang Jawa. Ya. Oke. Katanya orang Jawa itu kalau tidur itu nggak boleh di kasur di atas. Ada yang menyampaikan gitu. Nah, ya saya coba saya lakukan. Saya tidur di bawah kasur itu di bawah. Dan ternyata dengan apa yang saya lakukan ternyata maknanya cuma satu. Ya, karena getaran-getaran bumi. Pertama tidur di bawah itu nggak nyaman. Oke. Karena tidur di bawah nggak nyaman, jadi kita mudah siaga. Jadi sewaktu-waktu bisa terbangun. Oke. Nah, artinya apa? Mungkin yang tadi disampaikan Pak Ustadz, mudah terbangun kita ibaratnya ingat pada Sang Pencipta. Nah, di kala muda waktu itu saya ya jam 8 itu udah tidur. Jam 8 malam sudah tidur. Kalau nelpon jam 8 jam 9 mungkin nggak diangkat. Oke. Tapi kalau nelpon jam 2 langsung diangkat. Itu ada sesuatu yang mungkin yang sampaikan Pak Ustadz ya, mungkin ada tahajud atau apa. Nah, suatu ketika saya pernah punya pengalaman, betul-betul pengalaman. Suatu ketika saya jadi komandan skadron udara di Makassar. Ada latihan di Jakarta. Pada saat malam saya tertidur, saya mimpi Pak Ustadz. Mimpi apa tuh? Mimpi. Jadi di dalam mimpi saya itu saya melihat pesawat saya 2 jatuh. Saya lihat depan mata kepala saya jatuh. Saya harus bangun. Saya kembali lagi istighfar, astagfirullahaladzim. Saya langsung sholat tahajud. Saya minta ampun. Saya minta keselamatan. Pagi hari apa yang saya lakukan? Saya terbang seperti biasa dengan anggota adik-adik saya. Latihan. Nah, kok dilalah Pak? Ada insiden apa yang dibawa adik saya ini waktu ngebom itu nggak lepas. Nggak lepas. Nah,
ada aturan atau prosedur ketika bom itu udah dipejet itu nggak boleh dibawa pulang mendarat. Oke. Harus dibuang di atas laut. Ya. Pada saat membuang ini mungkin kepanikan atau apa, dia mencet tombol, yang lepas itu adalah apa yang dibawa, ya. Seperti pesawat jatuh saya lihat. Jadi yang di dalam mimpi saya itu persis apa yang saya lihat. Jadi 2 drop tanknya itu peralatan-peralatan yang di bawah pesawat itu lepas, jatuh di laut. Jadi pelajaran yang saya ternyata di dalam mimpi saya itu ternyata betul terjadi, cuman bukan pesawat, tapi adalah drop tank yang jatuh. Resikonya kalau drop tank jatuh apa itu? Ya nggak ada masalah. Nggak ada Jadi, masalah. Store itu ada di wing itu ada cantolan-cantolan untuk drop tank, untuk bom dan sebagainya, itu jatuh semua. Ya. Oke. Itu ya. Oh, itu luar di biasa. dalam mimpi saya itu betul. Saya lihat karena saya ikut terbang. Iya. Dari situ ketika melaporkan gitu saya dengan sudah firm saya berikan ketenangan, udah tenang, nggak apa-apa. Karena saya sudah diberi perlambang itu di dalam mimpi saya. Oh, oke. Jadi ada linweh dulu ya, dia tahu. Jadi tahajud itu ternyata memang hampir semua yang saya wawancara di sini dia selalu ada melek wenginya, Mas. Nah, melek wengi itu menjadi salah satu ikhtiar yang cukup efektif, efisien untuk hajat kita kabul. Nah, Oke. termasuk tadi diberikan petunjuk akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan gitu kan, termasuk tadi ternyata ada drop tank yang jatuh tadi itu. Kalau saya menarik dari pertanyaan, kenapa bom ketika tidak bisa dilepaskan dia nggak boleh dibawa ke darat, kenapa? Karena secara elektriknya mungkin sudah tersambung. Jadi takutnya pada saat dia touch rodanya menyentuh landasan nanti jatuh di situ. Oh, Langsung meledaknya di situ ya. Meledak di situ bisa menghancurkan pesawatnya. Jadi juga. buat preventif lebih tepatnya ya, dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Oke. Di area yang aman tidak dekat populated, jauh populasi area, dilepas. Oke. Oke. Jadi dia ternyata gitu ya. Tak kira ke Bali meneh wae. Tidak. Nggak bisa gitu. Selama sudah dipencet, nggak boleh bablas. Nggak boleh ya. Nggak boleh apa-apa. Iya, itu yang luar biasa. Jadi di dalam mimpi itu udah ada firasat gitu. Betul. Ya. Ada firasat. Nah, kembali lagi tadi tidurnya nggak boleh. Itu ternyata semakin dekat dengan bumi itu yang saya artikan itu getaran-getaran alam itu, pesan-pesan dari itu mungkin nyampe. Yang pertama nggak karena tidak enak, jadi tidak enak, ya tidurnya nggak nyenyak. Terus bangun tahajud gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi Om Indra kasurnya ngisar ya. Berarti saya yang melu gitu. Bang Ustadz, anak kos banyak loh. Kasurnya di bawah semua loh. Itu ya. Anak kos iya. Berarti bisa diambil secara positif juga ya buat Iya. kita terbangun untuk tahajud, amalan-amalan sepertiga malam gitu ya Pak Ustadz. Iya, jadi orang-orang dulu ternyata kan biar gak kena santet juga katanya kan begitu. Gitu kan, biar gak kena santet katanya tidurnya di bawah. Ada yang bilang gitu kan. Nah, mungkin gak kena santet itu bukan itu aja. Tidur di bawah, tahajud doa. Jadi santetnya gak jadi kena. Gitu loh maksudnya kan gitu. Gitu kan? Nah, itu kan seperti itu penjelasannya. Jadi Ya, terus kita mau tanya nih Mas Wahyudi ya. Kan ada nih, kita tidak bermaksud menjelekkan ya. Artinya kita di sini bukan ghibah, tetapi ada nggak sih rekan-rekan yang tidak memakai jalur ritual syar'i? Kan kalau kita bisa syar'i itu ya, tahajud, wirid, puasa, zikir, sedekah, pengajian, kajian, istighosah, mujahadah, ziarah, tapi dia mengandalkan klenik. Keris lah, ali-ali. Mungkin ada jimat-jimat tertentu biar selamat gitu ya. Iya, kita pengen tahu ada nggak sih kan gitu. Kira-kira ada. Kira-kira ada. Tidak menutup kemungkinan ada, karena sesuai dengan itu kan bagian dari ikhtiar. Mungkin saja caranya yang menurut kita kurang pas, tapi menurut yang bersangkutan sudah pas. Oke. Jadi istilahnya mungkin bahasanya itu dia yakin kalau pakai keris mungkin beda. Sugesti ya gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat pakai yang menyesatkan saja
itu berhasil. Apalagi pakai yang tidak menyesatkan kan gitu kan. Artinya apa? Kan ilmu yakin kan? Dia yakin dengan ake, dia yakin mungkin dengan keris, dia yakin mungkin dengan apa ya, kalung atau apa mungkin dan sebagainya ya, atau rapal-rapal tertentu yang dia tulis di dompetnya. Oh ini kalau kamu terbang kamu bawa pokoknya biar kamu nggak jatuh, mungkin begitu kan? Nggak jatuh betul kan gitu kan? Nah, artinya sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya secara syariat Islam pun bisa berhasil. Apalagi kalau itu ada tuntunannya, ada dasarnya, tentu kan lebih menyelamatkan gitu. Betul. Itu. Jadi apa namanya, bicara itu beliau udah buka nih, salah satunya tadi ritualnya adalah laku prihatinnya itu malam ya. Jadi beliau ini sesuai sunnah Rasul. Jadi apa tuh Bos? Gini Dan, Rasul tuh nggak pernah apa namanya jarang begadang, bukan nggak pernah ya, jarang. Jadi jarang itu artinya apa? Ya juga begadang, sometimes, bukan every times, bukan every night ya, tapi dia sometimes. Jadi Rasulullah punya kebiasaan habis sholat isya langsung bubuk. Ya langsung segera bubuk. Kalau saat isya itu katakanlah jam 7:30, berarti dia jam 8 sudah sare. Ya, tapi Kanjeng Nabi itu tidurnya meruput. Nah itu model Kanjeng Nabi. Biar apa? Biar jam 2 bisa ditelepon. Nah ditelepon sama Allah untuk bangun tahajud maksudnya. Atau menelpon Allah agar diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya kan gitu. Betul. Nah ini jadi Kanjeng Muda ini inspirasinya adalah tahajud itu kata kunci ya. Kan kalau kita kerjaannya kan alhamdulillah ya, resikonya nggak terlalu ya. Ya resikonya. Beliau kan setiap hari resiko terus kan. Betul. Besok kamu terbang, ya mesti nggak ada yang asik. Apa ada asik gitunya? Kan nggak ada asiknya mesti. Oh iya siap, nggak siap tapi kan di sini. Waduh Bismillah, semoga selamat masih gitu. Ya kan? Ya kan Dan? Coba gimana? Pengalamannya gimana? Jadi terbang itu yang saya sampaikan tadi, ya, terbang itu mudah. Ya, tapi apakah ada jaminan bisa mendarat lagi? Nah, itu. Jadi kalau Isra Mi'raj itu Nabi itu ke langit berapa? Ke langit ke-7. Iya. Mendarat lagi loh. Mendarat. Iya. Artinya apa? Saat tinggi-tingginya kita, profesi kita, yang lebih baik adalah kembali membumi. Keren ini. Membumi. Iya. Pangkat, jabatan, apapun itu ada waktunya. Membumi lah. Iya. Membumi lagi ya. Betul. Iya. Itu yang luar biasa ya. Jadi harus ada membuminya. Itu kata kuncinya. Jadi setinggi-tingginya tetap kita harus membumi. Karena kalau tidak membumi, Allah pasti maksa kamu turun ke bumi. Tapi turunnya itu ya nggak enak kan? Mau turun sendiri atau saya turunin? Kalau turun sendiri kan pakai apa? Kalau saya lihat di YouTube itu kan tulisannya kan berapa kilo apa? Kaki sekian meter, 2 meter, berapa meter itu pelan-pelan ya, bertahan ya. Ada kan dan 100 meter, 50 meter, naik selamat gitu kan. Nah, itu. Nah sebetulnya susah mana take off dengan landing? Lebih sulit landing. Lebih sulit landing. Kenapa? Take off itu setelah lepas landas rodanya terangkat, medianya luas. Tapi kalau mendarat dari media yang luas, dia harus mendaratkan menyempit di tempat ya, yang sempit. Oke. Jadi harus ngepasin. Gitu. Momentumnya juga harus dari awal udah bener ya berarti ya. Itu jadi itu. Kalau lepas landas begitu take off, space-nya luas, medianya luas. Tapi begitu mau mendarat itu dari tempat yang luas dipaksa untuk dengan 30 meter dia harus bisa landasan lagi. Oke. Ini ada pertanyaan nih saya Dan. Gimana tuh Pak Ustadz? Pertanyaannya ini teknis banget. Gimana? Apakah setiap lost kontak mesti mati pesawatnya hancur? Pertama. Terus bisa nggak sih iseng nih pilot tak bikin off biar nggak denger suara gue pengen santai lihat pemandangan di mute nanti kalau setelah sekian kilometer tak on lagi sebelum aku landing. Gimana sebetulnya? Katakan dengan ATC itu ya kan, wah ini pesawat ini hilang kontak, wah mati nih, wah sudah istighfar semua, doa ini udah mesti jatuh ini sudah full, terus tiba-tiba on mic ciluba. Itu gimana? Kita awam itu, kita pengen tahu deh. Yang diketahui Pak Ustadz begitu lost contact kecelakaan. Iya. Sebetulnya komunikasi itu adalah persyaratan untuk safety. Jadi safety. Ketika pilot melaporkan posisinya, itu tidak hanya kepada ATC aja, tapi kepada pesawat yang lain. Jadi sama pesawat juga. Pesawat itu dengar semua. Oke. Jadi kemarin kejadian begitu lost contact
dipanggil nggak ada, oh kecelakaan. Nah itu memang sebetulnya memang nabrak dulu baru lost contact. Oh, nabrak dulu baru lost Baru nggak contact. ada, dipanggil mesti nggak ada, bang. Pesawatnya udah hancur. Iya. Tapi komunikasi adalah prasyarat, ya. No go item, Pak. Kalau pesawat itu tidak ada radionya nggak boleh terbang. Nggak boleh Oh, terbang. nggak boleh terbang. Nggak boleh terbang. Oke. Itu Mematikan radio di udara? Matian radio itu ada. Mencari tak off-kan dulu gitu, nggak boleh? Apa nggak bisa? Nggak boleh atau nggak bisa? Atau memang nggak prosedur? Dikecilkan, dimatikan boleh aja, tapi pada saat poin-poin tertentu dia harus report, harus melaporkan, dia harus melaporkan. Oh berarti emang ada momen untuk reportnya ya? Ada tempat-tempat Iya. dia harus report posisi. Oke. Tapi jarang ya. Yuk tak pateni sih santai. Jangan dong Pak Ustadz. Ya nggak, maksudnya pertanyaan saya kan apa ada yang iseng, ternyata kan Iya, bukan iya. iseng. Jadi dia Emang nabrak safety ya? Dia nabrak dulu baru lost kontak kan. Iya. Bukan dia sengaja melost kontak kan kemudian Baru baru kecelakaan kan, enggak ya. Oke. Jadi kan sering kan kita dengar wah Lost contact. Nah, oke. Gitu Jadi ya. bukan kecelakaan karena lost contact. Jadi Iya. kecelakaan dulu. Kecelakaan dulu baru dipanggil nggak nyambung. Oh, dipanggil nggak nyambung. Oke. Baik. Oke. Nah. Itu dia Pak Ustadz. Anu ya, jadi itu biar tahu kita kan. Iya. Mumpung Nambahin ada set lagi pilot. nih. Ya, Mumpung kapan lagi sesi sobat kedatangan pilot kayak Iya, muda. iya. Iya. Pensiunan pilot. Ya enggak apa-apa. Pensiunan pilot. Sekarang dia pilot bakmi ya. Oke. Jadi kembali ke tadi. Jadi tahajud ya. Terus di dalam struktur keluarga nih, artinya kan pilot sering tinggalin anak istri gitu kan, sering ditinggal gitu kan. Bagaimana untuk menjaga keharmonisan? Nah, ini penting karena kan sasi semua itu kan samara, sakinah mawaddah warahmah. Iya, betul. Apa sih kiat-kiatnya kemudian bisa mandali keluarganya, anaknya nggak cari-cari, bahkan istrinya kan mungkin begitu pamitan, wes ya dek, mungkin istrinya tuh pamitannya muga-muga Bali ya mas, namanya jeneng tok, mungkin gitu kan? Gimana? Pasti. Pernah nggak dialog sama istri tentang momen itu kan, wah dek, ya doakan ya aku bilang lagi gitu kan, kayak gitu gimana? Mungkin pikirannya para istri pilot itu begitu Pak, rata-rata. Iya. Nah, atas dasar itu kita di para istri itu zaman saya dulu sebagai komandan skadron, saya memberikan pengertian pada ibu-ibu nggak usah kemana-mana. Oke. Jadi ingatlah suami kalian itu terbang itu bukan main-main. Oke. Dia dalam rangka tugas, perlu bantuan doa. Oke. Kalau mau pergi kemana, tunggulah kalau dia sudah mengatakan aku sih mendarat. Jadi Oke. biarkan berita itu, "Ma, aku udah mendarat." Orang kok jauh di WA terus kan sih mas? Enggak dong. Paling tidak mengurangi apa ya, hura-huranya, Oke. euforianya, Iya. sedikit prihatin. Oh, Jadi betul. menunggu kabar dulu ya. Jadi kalau istrinya Karena banyak kan kejadian begitu pamit kok nggak balik-balik. Jangan sampai terjadi gitu. Betul. Makanya doa dari istri, anak-anak itu sangat dibutuhkan. Betul. Jadi apa tadi bahwa prihatinnya istri dan anak-anak itu juga ikut mengandil terhadap keselamatan Betul. penerbangannya. Betul. Jadi kalau istrinya cuek nggak prihatin, malah suaminya terbang, dia terbang sendiri kemana? Gitu kan? Ya, jadi repot kan gitu. Nah, jadi tadi ya ada tahajud, ada doa dari backup keluarga ya. Itu menjadi salah satu resep kunci untuk kemudian sukses dalam penerbangan gitu ya. Nah, kemudian kita pengen tanya nih bahwa kan tetap ada apa sih yang sering disampaikan kepada adik-adik yang dilatih penerbangan, kan mau tidak mau kan komandan ini kan juga sebagai instruktur penerbangan, otomatis ketika memberikan apa yang menjadi tagline, kan setiap komandan, setiap instruktur kan pasti punya tagline khusus nih untuk anak didiknya. Apa sih tagline yang sering menjadi basic disampaikan kepada peserta didik, adik-adik itu, agar mereka itu selamat, sukses dalam take off dan landing. Nah, mungkin secara spiritual juga Ya, gitu. apa yang Mas sering Wahyudi. disampaikan kepada mereka? Kita sering menggaungkan bahwa pilot atau penerbang yang hebat itu adalah yang selamat. Oh, jadi Oh. pilot terbang hebat itu yang selamat. Yang selamat. Oke. Hebatnya kayak apa? Kalau nggak selamat, Ya, nggak hebat. rampung, gitu. Ya, rampung. Iya, Jadi, betul. Atas dasar itu masalah safety, Oke. airmanship. Jadi sifat
aturan-aturan yang baku di dalam dunia penerbangan itu selalu ditekankan untuk mencapai selamat tadi. Oh, oke. Yang supaya hebat itulah selamat. Jadi kata kunci hebat itu selamat. Walaupun dia bisa manuver macam-macam, air show-nya istimewa, tapi begitu nggak selamat, selesai. Berarti dia nggak boleh sombong juga ya, mengingatkan biar nggak sombong ya. Betul. Dia harus menjaga ya, menjadi hati-hati. Terbang tinggi tapi nggak tinggi ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi kalau istilahnya gitu ya. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin boleh dikatakan kan kesombongan itu pasti akan. Jadi mungkin kalau bahasanya di semua lini angkatan, penerbang ini yang paling nggak boleh sombong, karena sombong dikit dijatuhin sama Allah kan repot gitu ya. Jadi tadi kan di situ. Nah, kalau di dalam posisi sedang menerbangkan itu ya, ketika di atas gitu, muncul nggak dan semacam inspirasi? Saya saja misalnya naik gunung nih, atau dilihat lepas pantai, atau di atas gunung saya lihat dari atas, kan sering saya berdecak, subhanallah, aku tuh cuma kecil, ini luar biasa, masya Allah. Jadi lihat alam itu menjadi terenyuh. Nah, sebagai penerbang yang sering di atas udara, apa sih yang kemudian terlintas spiritualnya itu apa? Yang disampaikan Pak Ustadz tadi ya, begitu kita terbang tinggi ya, lebih kalau semua tertutup awan, terus kita di atas awan, itu sangat kecil sekali. Itu rasa bersyukurnya, mengagumi ciptaan yaitu dari subhanallah, itu selalu muncul karena kita sadar persis bahwa kecil banget, apalagi terbang sendiri. Terbang sendiri, udah kecil kesepian lagi, nggak ada orang. Iya. Kalau yang ada kopilotnya masih bisa ngobrol ya. Ada kadang-kadang tertentu, waktu tertentu kita misalnya membawa pesawat dari Madiun ke Pekanbaru. Sendiri. Terbang di atas kira-kira 36.000. Ya. Di bawahnya awan putih semua. Jadi kita kecil sekali. Sangat kecil sekali. Disitulah kita sadar persis bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Wah, ini kata kunci, Bos. Manusia tidak ada apa-apanya. Quote of the day. Di Sasi Soma ya. Jadi luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat banyak pencerahan, insight gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Ya, dari beliau yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat gitu, Mas Wahyudi dan kancah muda semua, bahwa spiritual itu tidak bisa lepas dari kesuksesan dalam profesi apapun, termasuk di penerbang. Pasti. Ya, jadi dengan resiko pekerjaan yang sangat luar biasa itu membutuhkan spiritual yang sangat tinggi. Begitupun dengan pekerjaan kita sesungguhnya dalam kehidupan sehari itu juga demikian. Baik, di closing statement ini kita ingin Mas Wahyudi memberikan wejangan ini untuk mungkin pesan-pesan untuk kancah muda yang lagi dengerin. Karena kan kita memang radionya kancah muda, radio anak muda. Kancah tua juga mendengarkan. Boleh. Termasuk Mas Wahyudi kan juga sering mendengarkan. Boleh. Jadi ini untuk yang sedang di mobiling, mungkin karena pendengarnya paling banyak sedang di mobil ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Mas Wahyudi buat kancah muda Jogja yang lagi dengerin gitu. Mungkin secara spiritual juga gitu ya. Sama pekerjaan. Moga silakan Dan. Kancah muda sekalian, jadi closing statement saya bahwa profesi apapun yang kancah muda tekuni saat ini, yang pertama harus disyukuri. Syukurilah apa yang Anda dapatkan saat ini. Nah, dengan rasa bersyukur ini, insya Allah akan memberikan yang lebih. Jangan kufur. Ya, betul. Karena siapa tahu memang profesi yang Anda saat ini memang itu cobaan ya. Ketika bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih. Amin. Ya, tuh. Jadi bersyukur luar biasa, dan beliau ini alhamdulillah di sisa usianya setelah purna ini, beliau istilahnya itu tidak perlu mencari kebingungan, karena beliau kemudian menemukan tadi menjadi chef bakmi Mbah Wo tadi, yang kemudian dari situ malah justru banyak sekali juga ada pelanggan, ada macam-macam. Beliau menemukan dunia yang baru. Jadi ternyata menjadi manfaat. Beliau punya warung bakmi, beliau kemudian mengangkat karyawan, otomatis dulu digaji negara, sekarang menjadi menggaji orang lain. Jadi kan menjadi manfaat kan. Nah, jadi alangkah indahnya menjadi orang yang mendapat titipan Allah.
Jadi menjadi apa namanya keran Ya. dari rezeki yang Allah titipkan untuk kemudian kepada orang lain. Ah, Kita doakan itu dia. beliau Satu Iya. lagi Pak. Oh, silakan. Ini, yang membedakan manusia, yang kita harus sadar ya, Ya. membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu, manusia itu harus punya rasa kamanungsan. Nah, Kamanungsan. ya, oke. Rasa kamanungsan itu kalau kita terjemahkan itu sangat luas, itu akan membawa suatu keberkahan dan membawa manfaat bagi sesama. Jadi rasa kamanungsan. Kalau manusia tidak punya rasa kamanungsan bukan Manusia. Iya. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Terima luar biasa ya. kasih. Rasa kemanusiaan. Ini kan yang muda tahu nggak kemanusiaan? Kemanusiaan itu kemanusiaan. Kemanusiaan, Ya. humanity. Ya, humanity. Gitu kan yang muda. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Wahyudi sudah mampir ke Jodoh FM juga. Sebagai santri. Sebagai santri pesantren Mudah-mudahan juga. yang disampaikan tadi mengena ke kancah muda semua. Amin. Dan jangan khawatir kancah muda yang hari ini tadi baru dengarkan di sesi kedua. Aduh, sesi pertama kayak apa ya? Waduh, kelewatan. Bisa mendengarkan apa yang disampaikan komandan Betul. tadi. Bisa nonton rekaman live-nya ya. Live-nya bisa di Facebooknya Pak Ustadz. Di mana Pak? Di Munif Tauhid gitu kan, atau bisa di YouTube-nya Saksi Soma, atau kalau pengen sambil tiduran nggak lihat wajahnya maksudnya, Ya. bisa langsung ke Spotify. Betul Mas tadi ya, ke Spotify nanti ketik Saksi Soma, langsung ada tema yang ini, Anda klik nanti bisa. Jadi nanti setelah ini kita kalau sudah ada Spotify-nya kita share ke komandan juga bisa share di grup sehingga nanti mereka bisa mendengarkan percakapan ini. Omong-omong kita bisa Omong-omong. bisa didengarkan ke yang lain juga. Oke. Terima kasih. Terima Mas kasih Mas Wahyudi. Mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan Amin. sehingga panjenengan umur panjang barokah, sehat lahir batin dan semua apa yang menjadi hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Mas Ustadz ya, Mas Ustadz lagi Pak Ustadz Ya, oke. Munif Tauhid yang udah setiap Jumatnya barengan sama Saksi Soma juga Kancah Muda. Kalau gitu Bintang juga harus pamit nih. Udah jam 5 waktunya untuk playground habis ini. So thank you so much for listening. Love Jogja and you. Bye bye.